Halo semua, selamat datang kembali di Alex Pandang Channel, gudangnya hal bermanfaat. Dan hari ini saya berkesempatan ingin sharing lagi salah satu hasil bacaan saya alias review dari sebuah buku yang menurut saya sangat keren dan patut kalian baca. Bukunya berjudul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Seperti apa ulasannya? Simak terus konten ini ya guys. Buku Filosofi Teras ini adalah buku yang sebenarnya berisikan ajaran-ajaran filsafat Stoa ya. Filsafat Stoa itu sendiri adalah nama dari sebuah aliran filsafat dari Yunani kuno ya, yang diciptakan oleh seorang yang bernama Zeno. Stoa itu adalah tempat favorit dari Zeno ketika ia mengajar filosofi-filosofinya kepada para muridnya yang kemudian dikenal dengan istilah Stoa. Sehingga nama filsafatnya pun kemudian dikenal dengan istilah Stoicisme. Alasan penulis memberi judul Filosofi Teras karena terdapat banyak orang yang sulit menyebutkan istilah atau kata Stoicisme itu sendiri. Sehingga dengan menggunakan terjemahan dari kata Stoa yang berarti teras dalam bahasa Indonesia, maka jadilah Filosofi Teras. Penulis Filosofi Teras membagi tulisannya menjadi 12 bab yang sangat menarik, yaitu yang pertama adalah survei khawatir nasional yang ada di Indonesia, kemudian filosofi yang realistis, hidup selaras dengan alam, lalu ada juga dikotomi kendali, mengendalikan interpretasi dan persepsi diri untuk memperkuat mental kita, hidup di antara orang yang menyebalkan, menghadapi kesusahan dan juga menghadapi musibah, menjadi orang tua. Kemudian ada juga The Citizen of the World tentang kematian, dan lalu yang terakhir adalah bagian dari penutup. Ajaran yang terdapat pada buku Filosofi Teras ini dapat diterapkan oleh siapa saja, jadi tidak bersifat memaksa sehingga pembaca bebas atau boleh menerapkannya atau juga boleh untuk tidak menerapkannya. Ajaran filsafat Stoa yang terdapat dalam buku Filosofi Teras bertujuan agar para pembacanya dapat menerapkan kemudian mampu hidup ya dengan tentram, dengan cara bebas dari emosi negatif seperti kesedihan, amarah, cemburu, curiga, baper, dan lain sebagainya. Selain itu, filsafat Stoa atau Filosofi Teras itu sendiri juga memiliki tujuan agar para pembacanya dalam menjalani kehidupan untuk dapat mengasah kebajikan yang ada dalam diri kita sendiri. Ada 4 kebajikan utama yang diajarkan di sini, yaitu kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan menahan diri. Buku Filosofi Teras juga mengajarkan kita sebagai manusia untuk hidup wajib selaras dengan alam ya. Maksudnya adalah kita harus hidup dengan menggunakan nalar yang kita miliki. Hal ini disebabkan karena yang membedakan manusia dengan binatang adalah manusia memiliki nalar dan akal yang sehat serta juga rasio dan kemampuan penggunaannya untuk hidup berkebajikan. Jadi itulah alasan utamanya. Terdapat salah satu bab atau ajaran yang paling menarik dan bermanfaat bagi para pembaca di Filosofi Teras ini, yaitu ajaran utamanya yang dinamakan dikotomi kendali. Apa itu dikotomi kendali? Jadi dikotomi kendali ini adalah sebuah ajaran yang menjelaskan secara terperinci bahwa dalam hidup kita hanya ada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Jadi itulah 2 poin penting dalam dikotomi kendali. Jika kita hidup berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan, maka kita akan dapat bahagia menurut penulis. Namun apabila hanya memikirkan apa yang tidak dapat kita kendalikan, maka itulah penyebab kita menjadi orang-orang yang
tidak bahagia. Jika kita menggunakan prinsip ini, maka dapat membantu kita untuk tidak mudah khawatir terhadap hal-hal atau kejadian yang sudah terjadi, bahkan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam pandangan filsafat Stoa, definisi bahagia adalah ketika kita mampu untuk hidup bebas dari emosi negatif, bukan saat banyak memiliki emosi yang positif. Dengan adanya emosi negatif yang terus bersarang pada diri kita, maka bisa dapat menyebabkan timbulnya rasa khawatir yang berlebihan, cemas yang berlebihan, dan lain sebagainya. Timbulnya rasa khawatir biasanya memang disebabkan oleh opini yang tidak rasional atau opini dari orang lain ya. Padahal opini orang lain adalah salah satu hal yang tidak dapat kita kendalikan, guys. Oleh karena itu, sebaiknya kita mulai bisa untuk belajar menerima hal-hal yang memang bukan dalam kendali kita, agar kita dapat bisa untuk mengurangi rasa khawatir ataupun rasa cemas, sehingga tidak menyebabkan stres yang bisa berujung pada depresi. Ketika kita mulai merasakan emosi negatif, kita dapat melakukan beberapa langkah, yaitu yang ditulis di sini itu STAR, itu adalah singkatan dari stop, think, and assess, lalu respond untuk mengatasinya. Filosofi teras sangat memperhatikan hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial. Ada saja orang yang menyebalkan, bahkan terkadang dapat membuat kita tersinggung ya. Terlebih lagi saat ini hidup kita melekat sekali dengan yang namanya sosmed atau sosial media, yang dapat menjadi tempat orang untuk berkomentar negatif atas hidup orang lain atau apapun yang mereka lihat dan tidak sejalan dengan mereka. Buku ini kembali mengingatkan kita bahwa bisa saja orang-orang bersikap menyebalkan karena mereka memang tidak tahu keadaan sebenarnya. Jadi bukan karena disengaja ya. Jadi saat kita merasa tersinggung oleh perkataan atau perbuatan orang lain, itu adalah salah kita sendiri. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kita dapat mengendalikan persepsi kita atau cara pandang kita atau pikiran kita terhadap diri kita sendiri. Filosofi teras memang berisikan ajaran filsafat ya guys, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis di sini terkesan santai dan tidak memberatkan kita sebagai pembaca, karena disampaikan dengan cara yang sangat mudah untuk kita pahami. Ilustrasi yang ditampilkan juga sangat menarik. Selain itu, isi buku ini juga didapatkan dari data dan survei yang sudah dilakukan oleh psikiater ya. Bahkan ada beberapa wawancara praktis dari media sosial. Dengan begitu, buku ini berisikan hal-hal yang memang dialami oleh generasi kita saat ini, khususnya milenial. Namun, isi dan pembahasan dari buku ini diulang-ulang sehingga dapat membuat kita sebagai pembaca mungkin akan merasa bosan ya. Tapi terlepas dari kekurangan yang dimiliki itu, buku ini sangat saya rekomendasikan bagi kalian yang ingin hidupnya menjadi lebih tenang, damai, dan tentram. Terutama para generasi milenial yang menurut beberapa survei yang saya baca itu adalah generasi yang paling gampang cemas saat ini. Dengan menerapkan ajaran filsafat Stoa dalam kehidupan sehari-hari kita dapat membuat hidup kita sendiri menjadi lebih tenang dan nyaman guys. Oke guys, jadi itulah review singkat yang bisa saya bagikan dalam konten kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang memang membutuhkan tips atau trik-trik untuk menjalani hidup dengan lebih santai dan tenang. Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk kalian baca, dan kalian bisa dapatkan di toko-toko buku terdekat ataupun juga bisa kalian beli secara online. Nah, bagi kalian yang mungkin sudah pernah membaca, silakan berkomentar sehingga kita bisa saling sharing di konten ini. Terus dukung channel ini dan sampai jumpa di konten berikut. Terima kasih sudah menonton. Ciao.